Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang harga pangan dan gizi di mata kuliah ekonomi pangan dan gizi. Teman-teman harapannya sudah mempelajari konsep di ekonomi pangan dan gizi sejak pertemuan 1 hingga 7 bersama Ibu Ima. Nanti bersama dengan saya dari pertemuan 8 hingga 14 kita akan belajar tentang aplikasinya di kehidupan dan program-program terkait kesehatan. Ini outline untuk kita hari ini. Nanti setelah pendahuluan kita akan belajar mengenai konsep harga pangan dan harga zat gizi. Setelah itu apa sih menjadi manfaat ketika kita mempelajari dua hal tersebut. Dan nanti ada beberapa soal untuk kita berlatih bersama agar ke depan ketika kita membuat program kita bisa memanfaatkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, karena COVID-19 ini kita lihat ini dari minggu 22 Maret kemarin dari Detik Finance saya mendapatkan informasi bahwa harga pangan hari ini naik secara gila-gilaan, mulai dari bawang bombay yang sekitar 180 hingga 200 per kilogram, cabai rawit merah hingga telur ayam negeri dilaporkan naik. Nah, padahal lebaran masih lama, bulan puasa masih lama sekitar 1 bulan lagi, tetapi karena ada permintaan yang tinggi tetapi pasokannya sangat sedikit sehingga harganya naik. Nah, apakah harga naik ini diikuti dengan kualitasnya atau justru kualitasnya sama saja, jumlah zat gizinya sama saja, harganya naik? Nanti kita akan belajar, ini menjadi pendahuluan kita. Di sini yang menjadi deskripsi singkat adalah dalam membeli jangan hanya terpaku terhadap harganya saja. Ketika harganya naik, misalnya di sini ada beberapa infografis dari Detik bahwa kita cek misalnya daging ayam dari 35.000 per ekor menjadi 40.000 per ekor. Ketika harga-harga naik terkait adanya permasalahan di suatu wilayah atau menyambut suatu hari besar, kita sebagai anak gizi tidak hanya berpatok pada harga pangannya saja yang naik, tetapi kita juga perlu memperhatikan harga zat gizi yang ada di dalam. Mungkin ini menjadi hal yang baru untuk teman-teman dengar harga zat gizi. Zat gizi kan kita tahu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, serat. Berapa sih harga serat, berapa sih harga protein? Kita jarang sekali mendiskusikan hal itu. Kita hanya seringnya berapa sih harga beras misalnya atau harga ayam misalnya. Nah, terus di sini kenapa sih kita harus penting mempelajari hal ini? Apa sih relevansinya di dalam kehidupan sehari-hari? Di sini disebutkan bahwa harga pangan dan gizi berkaitan erat dengan perencanaan biaya produk yang mempertimbangkan nilai gizi dan pangannya. Misal, nanti ketika teman-teman bekerja di rumah sakit harus memenuhi kebutuhan diet sekian pasien dengan permintaan kebutuhan khusus, mereka harus mengasup sekian kalori, sekian protein, sekian lemak misalnya di setiap menunya, maka berapa bahan makanan yang perlu teman-teman pesan, order, berikutnya beli di setiap bulan dan harinya. Ini penting banget untuk perencanaan karena ketika bekerja untuk memproduksi makanan banyak tidak bisa membeli hanya untuk 1-2 porsi saja. Maka kita kalau di rumah sakit harus hampir sampai 1000 porsi setiap hari dan itu direncanakan 1 bulan sebelumnya. Nah, ketika teman-teman mengambil mata kuliah pilihan ekonomi pangan dan gizi ini di materi harga pangan dan zat gizi, harapannya nanti teman-teman bisa memahami konsep dan prinsip ilmu ekonomi dalam perencanaan program pangan dan gizi, serta memahami konsep perhitungan dan kegunaan dari harga zat gizi. Nah, di sini saya mengcapture beberapa tweet dari Chef Arnold Purnomo. Jika mengikuti MasterChef,
Indonesia tentu tidak asing lagi dengan sosok ini. Nah, di sini ketika saya mengikuti Twitter dia, ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Kita intermezzo untuk cek apa sih yang menarik menurut saya di tweetnya Arno Purnomo ini. Yang pertama, di sini dia menyebutkan tadi masak buat istri, ini buat saya. Kalau teman-teman mengikuti, untuk istrinya dia masak masakan biasa, sedangkan untuk dia sendiri dia menambahkan kaviar di mie instannya. Jadi dia bikin mie instan dengan taburan kaviar. Kaviar itu telur ikan, jadi telur ikan dari ikan sturgeon dia butuh sekian tahun untuk bertelur. Nah, ketika sudah bisa bertelur, telurnya diambil, ada dibersihkan sendiri, dan satu cupnya itu sekitar 5 juta. Harga satu segitu 5 juta. Teman-teman bisa bandingkan untuk membeli Indomie ini dapat berapa karton. Nah, dia menaburkannya di dalam Indomie. Berikutnya, di sini Chef Arno menyampaikan bahwa tergantung mahal buat siapa. WK cekakkan. Kita lihat ya dengan baik. Di sini dia membeli Wagyu ribeye. Di sini adalah steak Wagyu dari sapi Wagyu dengan berat sekitar 900 gram, harganya 3.115.000. Luar biasa untuk satu porsi Wagyu. Tapi kita cek ini tergantung mahal buat siapa. Buat Chef Arno tentu bukan hal yang mahal ya. Nah, berikutnya ini yang kemarin naik harganya bulan Maret tanggal 16 dia beli bawang bombay itu setengah kilogramnya 98.000 mahal banget karena memang stok bawang bombay terbatas sehingga harganya naik. Nah, ada beberapa yang saya capture dari tweetnya Chef Arno. Yang berikutnya tentang Wagyu tadi. Di sini dia memberikan informasi apa sih yang menyebabkan steak jadi mahal atau steak jadi murah. Ini steak Wagyu ini mahal karena memang kita bisa lihat lapisan lemak tipisnya di sini dan mioglobinnya begitu banyak sehingga kita rasanya sangat-sangat enak ketika kena panas semuanya leleh. Nah, ini yang menjadikan mahal. Nah, berikutnya dia menaburkan jamur trowel. Jamur trowel ini ditaburkan di mie instan lagi. Jamur trowel ini harganya luar biasa mahal, per kilogramnya bisa sampai 27 juta rupiah. Kalau tadi di Wagyu ini dari per kilogramnya bisa sampai 3 juta, di sini 27 juta per kilogram, dan ini dimakan segar untuk topping mie instan. Menu yang sangat kontras, yang satunya harganya puluhan juta, satunya cuma 2.000-3.000. Berikutnya untuk menu yang sama, mie goreng instan ini, Chef Arnold memberikan campuran foie gras. Foie gras itu adalah hati angsa. Jadi kalau teman-teman membeli angsa, pelihara angsa, beli hati angsa, kalau di pasaran itu cuma angsa-angsa biasa itu beratnya paling 100-200 gram hati angsanya per buahnya. Paling berapa di bawah 10.000. Tapi untuk foie gras ini dia dari Prancis, dia dipelihara khusus, angsanya diberi biji-bijian khusus sehingga berat hati angsanya itu bisa sampai ratusan gram. Nah, ini yang membuatnya mahal karena memang perlakuan khusus. Satu kemasan ini foie grasnya ini bisa sampai 2-3 juta per kemasannya. Luar biasa mahal untuk sekelas hati unggas. Tapi memang karena cita rasanya memang enak. Truffle, Wagyu, atau tadi sebelumnya ada beberapa makanan lain yang kaviar yang diberikan di mie instan. Harganya memang mahal. Apa sih yang membuat sesuatu jadi mahal? Apakah kandungan gizi dan truffle yang membuatnya mahal? Bedanya dengan jamur kancing, jamur kuping, jamur tiram, bisa seperti itu. Atau ada sesuatu yang unik lain? Di sini
Kalau berdasarkan prinsip ekonomi, konsumen seperti kita tentunya berkeinginan mendapatkan makanan yang kualitasnya baik, tetapi kalau bisa harganya yang semurah mungkin. Ini yang prinsip ekonominya seperti ini. Kita ingin yang baik, tetapi kalau bisa yang murah. Nah, tapi kenyataannya di pasaran harga berkaitan dengan kualitas dari makanan. Ketika kualitasnya baik, tentu biasanya harganya relatif lebih mahal. Misalnya makanan-makanan, bahan makanan sayur-sayuran yang diproduksi secara organik. Biasanya harganya lebih mahal karena petani sayur organik memberikan klaim, oh ini lebih sehat, oh ini diproduksi tanpa menggunakan pestisida dan pupuk-pupuk kimiawi. Jadi harganya mereka menjualnya lebih mahal. Kualitas baik membuat harganya lebih mahal. Itu kalau di pasaran. Nah, tetapi di dalam perspektif gizi, kita melihat bahwa kualitas dari suatu makanan itu salah satunya dilihat dari kandungan zat gizi yang ada di dalamnya. Nah, pertanyaannya apakah iya makanan mahal seperti mungkin tadi yang sempat dicelotehkan lewat Twitternya Chef Arnold itu mengandung gizi yang berkualitas? Apakah kualitas gizinya itu lebih baik jika dibandingkan makanan yang lebih murah? Atau apakah makanan yang murah bisa memiliki kualitas gizi yang baik? Nah, ini hal yang sangat kontras. Misalnya ketika kita bilang, oh ayo makan makanan yang yang sehat dan gizi seimbang. Jadi ketika kita bicara dengan orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah, kita punya prinsip bahwa makanan sehat tidak harus mahal. Jadi makanan murah bisa berkualitas secara gizi, bisa berkualitas. Agak berbeda dengan prinsip ekonomi yang tadi, kualitas baik, harganya biasanya mahal. Tetapi makanan yang bergizi baik belum tentu mahal. Nah, apakah makanan mahal artinya gizinya buruk, atau makanan mahal juga bisa menyediakan kualitas gizi yang baik? Ini paradoks yang kita. Nah, di dalam ekonomi pangan, kita punya prinsip bahwa ketika kita membeli, jangan hanya terpaku pada harga pangannya saja, tetapi kita perlu memperhatikan harga zat gizi yang terkandung di dalamnya. Dengan mengetahui harga zat gizi, dapat memberi alternatif pangan dari harga yang termahal sampai termurah dilihat dari harga pangan dan harga zat gizinya. Misalnya, ketika kita bicara dengan klien kita, pasien kita yang berasal dari keluarga berekonomi menengah ke bawah, tentu kita tidak pernah atau sebaiknya tidak menyarankan, oh Bapak Ibu untuk memperbaiki kualitas gizi anak Anda, balita Anda, istri atau suami Anda yang menderita penyakit ini, maka konsumsilah ini kalau di pasaran sekian. Misalnya Bapak tersebut terkena penyakit jantung atau stroke. Untuk mengganti sumber kolesterol dan sumber lemaknya, memang lebih baik ketika dia mengonsumsi minyak zaitun. Nah, minyak zaitun kan harganya mahal. Kebetulan dia adalah orang yang dari ekonomi menengah ke bawah. Sebaiknya kita tidak menyarankan, oh Pak, konsumsi minyak zaitun, misalnya seperti itu. Nah, ada apa sih yang ada di dalam minyak zaitun? Bisakah itu digantikan dengan bahan makanan lain yang harganya lebih terjangkau, tetapi dengan zat gizi yang relatif sama? Disinilah kita titik kritisnya seperti ini. Teman-teman mungkin sudah pernah memperhatikan dan belajar tentang daftar bahan makanan penukar. Kalau tidak bisa makan beras, tidak bisa beli nasi, maka bisa konsumsi roti. Berapa jumlah roti untuk satu porsi nasi 100 gram? Berapa jumlah kentang untuk porsi 100 gram? Dengan karbohidrat dan protein yang sama. Nah, itu kalau kita bicara tentang kandungan zat gizi. Tetapi dengan ekonomi, bagaimana dengan harganya? Untuk harga yang lebih murah, dari range paling murah paling tinggi, kita cek zat gizinya.
Berikutnya kita masuk ke harga pangan. Di sini harga pangan itu definisi secara harafiahnya kita sering mengartikan dengan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu pangan dengan ukuran tertentu. Misalnya harga pangan ya tadi harga telur ayam misalnya per kilogram 16.000 atau mungkin ketika harganya naik bisa 18.000 sampai bahkan mungkin 30.000 per kilogramnya. Maka harga pangan untuk telur tadi 30.000. Harga pangan untuk beras misalnya untuk tipe tertentu 11.000, 12.000 atau yang premium bisa jadi sampai 20.000 atau 30.000 per kilogramnya, itu harga pangan. Nah, harga pangan itu akan menentukan dari harga zat gizi. Penjelasannya seperti ini. Misal di sini harga beras saya kasih contoh, misalnya harga beras adalah 10.000 per kilogramnya. Maka kalau dibuat per gram itu sekitar 10 rupiah. Atau di sini harga durian, ini harga pangan dulu ya. Harga durian 50.000 per kilogram. Maka ketika dalam satuan gram itu harga durian itu hanya 50 rupiah. Ini harga pangan. Memang kita tidak bisa membeli durian atau beras dalam satuan gram, tetapi bagaimana di setting hingga dari satuan yang dijual umum sampai hitung-hitungan gram. Karena nanti ketika kita bicara tentang zat gizi, kita bicaranya bukan protein kilogram, lemak sekian kilogram kan tidak, dalam bentuk yang paling sederhana itu gram. Itu harga pangan. Nah, harga pangan ini tadi ya, disebutkan harga pangan akan mempengaruhi harga zat gizi. Definisi harga zat gizi itu adalah harga yang harus dibayarkan untuk mendapat satu satuan zat gizi tertentu. Jadi nanti satuannya adalah rupiah per zat gizi. Misalnya kita bicara tentang protein, maka gram. Berapa sih harga dari protein? Misal seperti itu. Untuk lebih memperjelas konsep dari harga pangan dan harga zat gizi, di slide ini kita akan belajar tentang harga zat gizi kita dapatkan dari harga pangan. Misalnya tadi beras 10.000 per kilogram dibagi dengan jumlah zat gizi yang ada di dalamnya. Misalnya harga protein itu sekian rupiah per gram protein, atau harga energi atau harga kalori sekian rupiah per kilokalori energi. Kita telan-telan dulu ya untuk konsep ini, nanti beberapa slide berikutnya teman-teman akan bisa lebih jelas untuk memahami ini. Di sini ada pernyataan tentang semakin tinggi persen BDD itu berat dapat dimakan, maka zat gizi akan menjadi, harga zat gizi akan menjadi lebih murah. Misalnya gini, beras itu BDD-nya 100%, karena ketika kita masak beras, 100% dari beras yang kita masak itu bisa dimakan, tidak ada yang dibuang. Berbeda dengan ketika kita memproduksi atau memasak misalnya ayam. Daging ayam itu persen BDD berat dapat dimakan itu sekitar 40-50%. Artinya ketika kita makan atau masak ayam misalnya 100 gram itu kalau dari paha, maka nanti ada tulangnya, ada sendinya yang tentu tidak kita makan. Yang kita makan hanya dagingnya saja. Artinya dari 100 gram paha ayam hanya sekitar 40 gram yang kita makan, dagingnya hanya 40 gram. Maka dari persen BDD untuk daging ayam bagian paha, taruhlah itu 40 gram. Berbeda dengan beras, BDD-nya 100% karena kita bisa mengonsumsi semuanya. Atau kalau kita lihat di satu plate ini ya, misalnya telur, persen BDD untuk telur, kita kan tidak mungkin beli di pasaran beli kuningnya saja atau kuning dan putihnya saja, tentu ada kulitnya. Nah, kulitnya kan tidak kita makan, maka
dari 1 kilogram telur isi 15 atau 16, itu berapa yang bisa dimanfaatkan, berapa yang harus dibuang. Nah, yang bisa dimanfaatkan khususnya untuk dimakan, itulah yang disebut dengan BDD, berat dapat dimakan. Di sini disampaikan bahwa semakin tinggi persen berat dapat dimakan dari suatu produk, itu harga zat gizinya jadi lebih murah. Apa alasannya? Silakan nanti teman-teman ketika mengikuti penjelasan di slide-slide berikutnya bisa menebak kenapa sih BDD yang lebih tinggi persennya itu menyebabkan harga zat gizi jadi lebih murah. Nah, sebelum masuk ke situ, kita belajar dulu tentang bagaimana menghitung harga kalori dari beras. Misalnya kita ketahui harga beras rojol, jadi taruhlah 10 kg per kilonya. Beras 1 kilo 10.000. Yang kedua, kita dapat informasi tentang kalori dari beras yang bukan nasi. Kalori dari beras itu setiap 100 gram itu 360 kilokalori. Berikutnya, informasi berikutnya adalah berat dapat dimakan dari beras itu 100%, karena tadi seperti saya sampaikan tadi 100% dari beras yang kita masak itu bisa dikonsumsi semuanya. Nah, dengan 3 hal yang diketahui tadi, ditanyakan berapa harga kalori beras rojol ini. Per kalori itu harganya berapa sih? 1 kalori beras rojol ini harganya berapa? Nah, caranya menjawab seperti ini. Pertama, kita sudah diketahui bahwa harga dari beras rojol ini 1 kilogramnya 10.000. Taruh dulu. Berikutnya, untuk menghitung energi, itu berarti 1 kilogram itu kan isinya 1000 gram. Maka 1 kilogram ini 1 kilogram ditransfer menjadi bentuk gram, jadi 1000 dikalikan kandungan kalori per 100 gram itu 360, maka dikalikan 360 per 100 gram dikalikan BDD-nya, karena BDD-nya 100%, maka kita kalikan 1 itu 100%, maka ketemu 3600 kilokalori dari beras rojol ini. Berikutnya, harga dari energi beras, maka 10.000 tadi 1 kilogram dibagi dengan kalorinya 3.600, itu artinya sekitar 2,77 rupiah per kalori. Ya, jadi harga kalori beras ternyata sekian. Nah, bagaimana jika kita ambil contoh yang satu lagi dengan BDD yang berbeda? Ini jenis 100% ya. Berikutnya kita ambil contoh jagung pipil. Mohon maaf, di slide yang teman-teman punya, yang kalian download di e-learning, saya masih menuliskan BDD untuk beras, harusnya jagung pipil ya. Kita silakan teman-teman bisa berbagi. Di sini harga jagung pipil misal itu sekitar Rp5.000 per kilogramnya. Energinya per 100 gram ada sekitar 350 kilokalori dan BDD-nya sekitar 90%. Kok bisa? Tentu ada bagian-bagian dari jagung yang memang tidak bisa dikonsumsi, misalnya bonggolnya dan lain-lain, itu kan rambut jagung atau kulit jagung kita tidak bisa mengonsumsinya, maka 10% kita anggap itu harus kita buang. Nah, ini perbedaannya ya. Terus ditanyakan berapa sih harga per kalori dari jagung pipil. Cara menjawabnya, yang pertama, harganya tadi Rp5.000 per kilogram, terus energinya sama, dari 1 kilogram kita konversi menjadi gram, menjadi 1000 gram, kita kalikan dengan kalori yang dimiliki oleh jagung, 350 kilokalori per 100 gram, kita kalikan lagi dengan BDD-nya jagung pipil 90%, maka nanti ketemu sekitar 3100 kilokalori per kilogramnya dari jagung pipil. Nah, berapa harga dari energinya? Harga jagungnya kan 5.000, maka dibagi dengan harga kandungan kalori di dalam 1 kg jagung, maka sekitar 1,58 rupiah
per kilokalorinya. Tentu sangat murah karena kita menghitungnya cuma 1 kilogram. Tapi nanti ketika teman-teman bekerja di Bulog, teman-teman bekerja di ekspor impor, tidak mungkin hanya memesan 1-2 kilogram, bahkan sampai ribuan ton. Nah, makanan itu tinggal dikalikan saja, Rp1 per kalori menjadi sekian ribu ton. Maka dari itu belajar tentang ekonomi pangan dan gizi akan berdampak banyak terhadap halayak ramai, sehingga menjadi lahan yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Nanti teman-teman punya keinginan untuk bekerja di bidang tersebut, menurut saya lapangan yang sangat-sangat menjanjikan. Dan kita tidak belajar untuk 1-2 kilogram saja, tetapi sampai kebutuhan nasional per tahun. Nanti akan menentukan kita harus impor berapa sih ketika ekspornya sekian, sampai tahap itu sarjana gizi bisa. Nah, itu tadi 2 hal sebagai latihan. Berikutnya kita simpan dulu yang tadi, kita masuk ke manfaat dari kegunaan dari kita belajar tentang harga pangan dan gizi. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, kita mendapatkan alternatif bahan pangan dari range paling mahal sampai yang paling murah jika dilihat dari harga pangan dan harga zat gizi yang terkandung di dalamnya, mulai dari energi, protein, zat besi, atau apapun itu. Kita punya list dari harga paling mahal sampai harga paling murah. Terus list itu tadi kita gunakan untuk merencanakan menu yang punya syarat kandungan zat gizi tertentu atau harga tertentu untuk satu porsinya. Ini penting banget ketika teman-teman bekerja di rumah sakit atau catering. Satu kemasan itu harus 2.300 kalori misalnya, satu kemasan bento misalnya. Dan 2.000 kalori ini kandungan proteinnya berapa sih? Sampai kita menentukan satu porsinya itu harganya berapa. Itu sampai ke tahap itu bisa. Berikutnya, untuk menghitung biaya menu yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sejumlah zat gizi yang berasal dari sejumlah pangan yang diketahui harga pangan dan zat gizinya. Misalnya nanti ketika bikin produk tertentu dengan kandungan kalori tertentu, kira-kira harganya berapa. Atau kalau kita punya Rp2.000, Rp3.000 atau plan sekian rupiah untuk satu menu, kira-kira kandungan kalorinya berapa, dibolak-balik seperti itu. Itu manfaat atau kegunaan dari kita mengetahui harga pangan dan harga zat gizi. Berikutnya kita latihan soal lagi, karena akan lebih paham ketika teman-teman bisa menyelesaikan beberapa contoh kasus. Di sini sebagai soal pemanasan ya, di sini ada informasi tentang harga beras per kilogram, Rp10.000 per kilogram. Berat dapat dimakannya tadi sekitar 100%, maka harga pangan per gram berapa dapat dimakan adalah 10.000 harga per kilogramnya. Kita bagikan dengan 1.000 karena dari kilogram kita konversi menjadi gram. 10.000 dibagi 1.000 dikalikan 100%, ini PDD-nya dikalikan 100%, maka harga pangan untuk beras itu adalah Rp10 per gram PDD. Bagaimana dengan jagung? Bagaimana dengan pisang? Bagaimana dengan ubi? Dengan harga dasar di pasaran yang berbeda dan berat dapat dimakan yang berbeda akan mempengaruhi harga pangannya. Misal untuk jagung, harganya Rp5.000 per kilogram, PDD-nya 90%, maka 50.000 dibagi 1.000 sama ya. Dari 1 kilogram menjadi gram dibagi 1.000 dikalikan dengan PDD-nya kan 90%, maka dikalikan 0,9. Nanti ketemunya Rp4,5
per gram BDD untuk jagung. Nah, untuk pisang ini sama, berarti nanti 8.000 dibagi 1.000 dikalikan 0,75, nanti ketemunya 6. Atau untuk ubi harganya 6.000 dibagi 1.000 dikalikan BDD-nya 0,95, nanti ketemunya harganya 5,7 rupiah per gram. Nah, silahkan teman-teman bisa cermati ini sebentar untuk mengetahui. Jika teman-teman ada pertanyaan, ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana, silahkan nanti bisa disampaikan di line group itu ya. Terus kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, lebih kompleks lagi. Di sini kita bakal menghitung dari sama bahan pangannya beras, jagung, pisang, dan ubi. Kita akan menghitung harga energinya dan harga protein. Jadi kalau di slide sebelumnya kita belajar tentang harga pangannya, harga beras per gram, harga jagung per gram, harga pisang per gram, harga ubi per gram. Tentu ubi yang dapat dimakan nggak pakai kulit, pisang nggak pakai kulit. Nah, itu 75, BDD-nya pisang 75 karena 25%-nya adalah kulit, kita kan tidak makan kulit. Kita beli pisang untuk dimakan isinya, kulitnya untuk kita buang. Jagung dan beras juga seperti itu. Jadi itu harga pisang per gram, pisang dapat dimakan nggak pakai kulit. Nah, di slide ini kita akan belajar tentang harga energi yang dikandung atau harga protein yang dikandung dari, saya ambil contoh 4 bahan pangan ini. Nanti teman-teman juga bisa mengetahui harga karbohidrat, harga lemak, atau harga vitamin A, vitamin E, atau mungkin zat gizi yang lain. Silakan nanti bisa diketahui, bisa dicari juga. Nah, saya ambil contoh yang pertama. Silakan teman-teman bisa cermati. Saya kasih warna yang berbeda untuk memberikan penjelasan itu diambil dari mana sih. Pertama kita cek harga beras. Harga beras diketahui Rp10.000 per kilogram. BDD-nya 100%. Nah, energinya di dalam setiap 100 gram beras itu 360. Ini kita dapat di pasaran. Ini ada teorinya sendiri atau ada buku yang memang memberikan informasi tentang BDD, jadi kita tidak ngarang. Dan energi di setiap bahan makanan ini kita bisa cek di misalnya DKBM atau daftar komposisi bahan makanan atau tabel komposisi bahan makanan. Harapannya teman-teman punya ya, teman-teman bisa akses itu di webnya Kemenkes. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita ketahui, 3 hal utama yang kita ketahui. Beras Rp10.000 per kilogram, 100% BDD, dengan energi yang dikandung dari beras adalah 360 per 100 gram BDD. Nah, berapa harga energi? Nah, cara menghitung harga energi tadi di soal latihan slide sebelumnya sudah dibahas, diulangi aja. 1000 gram karena 1 kilogram kita konversi menjadi gram. 1000 gram dikalikan kandungan energinya, jadi dikalikan 360 kilokalori per 100 gram, kita kalikan dengan BDD-nya 100%, itu dikalikan 1, maka ketemu 1000 dikali 360 dibagi 100 dikali 100% kan 1, jadi nanti ketemunya 3600. Ini kita simpan. Kita tahu harganya beras per kilogram 10.000, maka 10.000 dibagikan dengan harga tadi 3.600 harga, maka ketemu harga energi dari beras adalah 2,7 rupiah per kalori beras. Itu harganya. Ini saya kasih warna merah, itu harga energinya dari beras. Berikutnya, kalau harga energinya 2,7, berapa harga protein beras? Nah,
kita punya informasi kalau beras itu kandungan proteinnya adalah 8 gram per 100 gram BDD. Ini informasi juga didapatkan dari tabel komposisi bahan makanan atau DKBM itu ada. Selain kandungan energi ada informasi tentang kandungan protein. Atau mungkin gizi lain juga bisa. Nah, sekarang kita tanya harga protein beras itu berapa sih? Nah, di sini hitung-hitungannya sama, hanya saja 1 kilogram kita kalkulasi menjadi gram menjadi 1000 gram kita kalikan dengan kandungan proteinnya 8 gram per 100 gram kita kalikan dengan BDD-nya 100% BDD apa 8.000 kali 1000 dikali 8 8.000 dibagi 100 ketemu angka dikalikan 1 ketemu angka 80. Karena harganya 10.000 kita bagi dengan 80 tadi ketemulah 125. Artinya beras itu harga energinya adalah 2,7 rupiah, harga proteinnya 125 rupiah. Teman-teman nanti bisa cermati dari jagung, dari pisang, dari ubi itu hitung-hitungannya sama. Jadi tinggal pengkalinya tadi misalnya kalau dikalikan dengan BDD-nya 90% maka dikalikan 0,9, 0,75, 0,95 untuk ubi. Seperti itu. Jadi ketemu kalau harga energi beras itu 2,7 rupiah per kilokalorinya dan harga proteinnya 125 rupiah per gram protein dari beras. Ubi harga energinya 5 rupiah, harga proteinnya 157 rupiah. Nah, di sini kita ada hal yang menarik yang membuat teman-teman lihat bahwa pisang harga proteinnya itu 500 rupiah per gram, sedangkan beras tadi atau jagung misalnya ini harga proteinnya hanya 92. Selisihnya jauh banget. Yang membedakan selain harga adalah BDD. Di sini maka tadi informasi pertama pernyataannya adalah semakin tinggi BDD harga zat gizinya semakin murah, semakin tinggi BDD ya, harganya jadi lebih murah. Kenapa? Karena kita tidak menghitung zat gizi dari kulit pisang, kita tidak menghitung dari bahan makanan itu. Misalnya nanti ada ayam BDD-nya hanya 40 maka nanti dikalikan 0,4 maka tentu harga jauh lebih tinggi ya, karena kita membeli tulang ayam tetapi tidak memakannya, kita membeli untuk dibuang. Yang tidak mungkin kecuali beli file ayam ya, kita relatif kalau beli ayam ya utuh. Misalnya ketika dia masih hidup ya masih ada kulitnya, masih ada bulunya, masih ada bagian-bagian yang harus kita buang, tapi kita membeli itu. Nah, ini menyebabkan semakin tinggi BDD, semakin tinggi bagian yang dapat dimakan, semakin murah harganya. Nanti silakan teman-teman, kalau saya beri waktu dicermati dulu mana yang akan ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di grup chat. Berikutnya ini saya ada tugas untuk teman-teman untuk menyelesaikan 3 soal dari informasi yang saya berikan. Teman-teman tahu beras harganya 1 kg 10.000, BDD-nya 100, energinya 360 dan dengan proteinnya 8 gram per 100 gram BDD. Pisang 15.000 rupiah per kilogramnya, BDD-nya hanya 75, energinya 100 kilokalori per 100 gram dengan proteinnya 2 gram per 100 gram. Pertanyaannya, berapa harga kue nogosari dengan berat 100 gram dengan komposisinya berasnya
30%, bisanya 70%. Berapa kira-kira harga produk ini tanpa untung ya, tanpa kita masih harga dasarnya itu berapa? Silakan teman-teman hitung. Berikutnya, bagaimana komposisi kue Nagasari? Kalau kita pengen membuat kue Nagasari itu isinya 300 kalori dengan harga 2.500. Kira-kira komposisinya gimana? Berapa pisangnya? Berapa berasnya? Pertanyaan ketiga, kita mau bikin pemberian makanan tambahan PMT untuk anak sekolah untuk menyumbang 300 kalori dengan protein paling tidak 5 gram, tetapi harganya tetap di bawah Rp3.000. Kira-kira bagaimana komposisi yang mungkin untuk kue tersebut? Silahkan teman-teman bisa diskusikan di kelas atau nanti bisa dibuat kelompok. Silahkan ini untuk digarap, untuk dikerjakan. Nanti minggu depan kita bisa bicara lagi tentang hal ini. Nah, dengan belajar beberapa kasus dan mengerjakan soal tugas ini, saya yakin teman-teman nanti bisa mengerjakan soal untuk ujian akhir. Nah, ujian akhir untuk ekonomi untuk materi untuk hitungan seperti ini. Jadi, silahkan saya kasih clue dulu. Nanti mungkin ketika bikin soal ujian, angka-angkanya saya. Silahkan teman-teman bisa belajar menyelesaikan tugas ini. Jadi ya, itu mungkin dari saya. Ini kesimpulan kita hari ini. Dalam ekonomi pangan, kita tidak hanya memperhatikan harga pangannya saja, tetapi juga harga dari zat gizi yang dikandung di dalamnya. Harga pangan adalah jumlah uang yang kita harus berikan, harus kita bayarkan untuk mendapatkan pangan dalam jumlah tertentu. Berat 1 kg atau daging ayam sekian kilogram misalnya. Nah, harga zat gizi adalah nilai yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan zat gizi tertentu dalam satuan tertentu. Misalnya, harga vitamin A per miligram, harga protein per gram, misalnya seperti itu. Kesimpulannya, terima kasih telah mengikuti perkuliahan online hari ini. Silakan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya di kolom chat. Senang berdiskusi. Kita ketemu lagi dengan saya untuk materi perhitungan belajar menghitung kedalaman gizi di pertemuan ke-9 nanti. Terima kasih, selamat pagi.